Pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Dan keluarga juga adalah orang yang memberikan sumbangan ilmu paling besar bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupan anak. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasi diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya. Keluarga sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi muda. Keluarga disebut pula sebagai lembaga pendidikan informal. Secara umum, keluarga bisa dikatakan sebagai suatu lembaga yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anaknya yang belum menikah dan hidup dalam sebuah kesatuan kelompok berdasarkan ikatan tertentu. Apabila ditinjau dari sosiologi, keluarga merupakan bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antar ayah, ibu, dan anak. Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga tercipta karena adanya ikatan antara ayah, ibu, dan anak sehingga terjalin rasa kasih sayang. Fungsi keluarga. Keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarganya agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. Demi perkembangan dan pendidikan anak, keluarga harus melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik dan seimbang. Sulaiman mengemukakan beberapa fungsi keluarga, yaitu yang pertama, fungsi edukasi. Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju, mandiri, berakhlakul karimah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, dan juga cerdas dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Tentu saja ini menjadi fungsi yang penting. Kenapa? Karena keluarga harus mampu mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna di kehidupannya di masyarakat. Yang ketiga itu fungsi proteksi. Fungsi proteksi yaitu keluarga sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarganya. Jadi, keluarga yang harmonis akan menciptakan anak-anak yang baik, yang nyaman, dan yang tangguh. Yang keempat adalah fungsi afeksi. Apa itu fungsi afeksi? Yaitu keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Yang kelima, fungsi religius. Ya, keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga dapat dihayati oleh keluarganya. Selanjutnya, peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peranan tertentu sesuai dengan kedudukannya. Mengenai peranan anggota-anggota keluarga dalam pendidikan anak dapat diuraikan sebagai berikut. Peranan ibu. Ibu memegang peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, memberi makan, minum, mengganti pakaian, dan banyak lagi. Oleh karena itu, kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Ibu dalam keluarga merupakan orang pertama kali yang berinteraksi dengan anaknya. Ia merupakan orang pertama kali dikenal sama anaknya. Dari seorang ibu, diharapkan ia menghadapi anaknya dengan penuh kasih sayang, sehingga dikatakan bahwa ibu berperan sebagai lambang kasih sayang. Tak heran surga ada di bawah telapak kaki ibu.
Ada satu pendapat mengatakan bahwa sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat dijelaskan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber dan pemberi rasa kasih sayang. Yang kedua, pengasuh dan pemelihara. Yang ketiga, tempat mencurahkan isi hati. Yang keempat, pengatur dalam kehidupan berumah tangga. Dan yang kelima, pembimbing hubungan pribadi dan pendidik dalam segi-segi emosional. Selanjutnya, peranan ayah. Di samping ibu, ayah pun mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Ngalim Purwanto berpendapat bahwa peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber kekuasaan dalam keluarga. Yang kedua, penghubung internal antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. Yang ketiga, pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Yang keempat, pelindung terhadap ancaman dari luar. Yang kelima, hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. Dan yang terakhir, sebagai pendidik dalam segi-segi rasional. Selanjutnya, karakteristik lingkungan keluarga. Lingkungan pendidikan keluarga tergolong dalam jalur pendidikan informal. Adapun karakteristiknya antara lain, tujuan pendidikannya lebih menekankan kepada pengembangan karakter. Peserta didiknya bersifat heterogen. Isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis, tidak berjenjang. Waktu pendidikannya tidak terjadwal secara ketat. Cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. Evaluasi pendidikan tidak sistematis dan serential tidak ada dan tidak penting. Keluarga memiliki peran yang sangat besar bagi terbentuknya sikap dan akhlak anak yang kemudian berlanjut kepada lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan anak di rumah. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita kaum muslim perlu adanya penjelasan yang bersumber dari nas, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Hadis tentang pendidikan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Selanjutnya, sanad dan matan secara lengkap dari kitab Shahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam haddatsana ibnu Abi Dhi'bin an Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'bi dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Jadi, kesimpulan dari materi hadis Nabi tentang pendidikan keluarga ini adalah keluarga sangat berpengaruh besar bagi pendidikan anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar pada pembentukan karakter anak.